Perampasan aset termasuk. Ya, jadi kalau misalnya ngomongin undang-undang perampasan aset itu urusan apa ya? Dari kami ya kalian perwakilan membawa batu nisan dari kabinet-kabinet bobroknya kawan-kawan. Resapel Merdeka. sebuah alasan menafikan dari pihak-pihak yang harus kita perhatikan bahwa sejak kapan kandungan dan itu mana mana melakukan buat itu berupa ini kawan-kawan. Data analisis kesehatan sekalipun, anak-anak kesehatan yang mungkin harus hadir di tengah-tengah lapangan ini sekalipun. Entah perwakilan dari sekdanya, kami bawa kura-kura Pak. Kemarin hari ini Presiden Prabowo dan kabinetnya perampasan aset termasuk. Ya, jadi kalau misalnya ngomongin undang-undang perampasan aset itu urusan apa ya? dari kami ya kalian perwakilan membawa batu nisan perwakilan beberapa orang lawan. Buka pintunya sekarang juga. Buka pintunya sekarang juga. 3 goyang, maju. Ayo Pak, buka Pak. Kami hanya segini kok. Kami meminta untuk dibukakan Pak. Kami hanya ingin berdiskusi, menyampaikan poin-poin tuntutan yang sudah lama kami siapkan. Pak, tolong dibuka. Kami secara baik-baik tadi dari jam 2 hingga saat ini kami dari tadi duduk hanya Yang sebelah sini bro, ini belum bro, digoyang dulu aja. Oke, sekarang kita duduk bareng di sini yuk. Oke, kita duduk bareng, kita Win WS 1, kura-kura 2, batu nisan apa aja. Nah, ya lagi. Kalau ada yang masih kesel, siapa yang kesel, dipukul aja nggak apa-apa, dipukul. Ya coba, nah. Oke, coba Mas. Prabowo dan Gibran. Nah, lempar. Nggak marah. Kasih bang. Ayo Pak Polisi, dibuka Pak Polisi. Awas. Ini bukan beyond combat loh ya. Kasih ini. Pak adopsi kenapa sih? Wah disantet. Oh, kita santet aja yuk Prabowo Gibran yuk. Coba. Pak, negosiasi Pak. Biar cepat selesai ini Pak. Kasihan Pak Prabowo yang merokok terus. Pak. Mau sampai kapan kawan-kawan? Mau sampai kapan? Kita bertindak baik-baik seperti ini saja mereka tidak berani. Apalagi bertindak rusuh. Tentu kita tidak bisa berbuat semena-mena. Padahal kita memiliki hak. Ikat, sepakat kawan-kawan. Pada sore hari ini tanggal 20 Oktober 2020 serta masyarakat ingin melaporkan pada Hakim Ketua. Izin Pak, bahwasannya saya tidak bisa untuk melapor. Mungkin untuk tuntutan utama yang pertama tentu kawan-kawan semua sudah tahu. Yang pertama dari makanan bergizi gratis, memang itu sebenarnya bukan salah dari Presiden, jujur. Tapi kan itu memang program menjadi prioritas utama dari Presiden untuk pemerintah. Tapi nyatanya anak-anak masih banyak kena racun. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa program-program prioritas justru malah menimbulkan kerugian bagi masyarakat? Sedangkan prioritas kedua itu pendidikan dan kesehatan. Menurut saya pendidikan dan kesehatan itu sangat penting per hari ini. Pendidikan belum merata yang pertama. Yang kedua, kesehatan, prosedur. Mereka ketika melakukan pengecekan kesehatan dan lain sebagainya masih sulit sekali. Karena banyak dari tenaga kesehatan ketika mereka ingin mengecek kesehatan atau ada yang sakit, ketika sudah ada yang mati satu orang saja, baru mereka bergerak, baru mereka bertindak. Itu artinya apa? Pemerintah per hari ini masih melihat nyawa manusia dipandang sebelah mata. Naik kabinet-kabinet bobroknya kawan-kawan. Resapel Merdeka. Sebuah alasan menafikan dari pihak-pihak yang harus kita perhatikan bahwa sejak kapan kandungan dan itu mana
buruk hari ini kawan-kawan. Data analisis kesehatan sekalipun, anak-anak kesehatan yang mungkin hadir di tengah-tengah lapangan ini sekalipun. Entah perwakilan dari sekdanya, kami bawa kura-kura Pak. Misalnya hari ini Presiden Prabowo dan kabinetnya termasuk. Jadi kalau misalnya ngomongin undang-undang perampasan aset itu urusan lama ya. Dari kami Ya kali perwakilan membawa batu nisan. perwakilan beberapa orang lawan. Buka pintunya sekarang juga. Buka pintunya sekarang juga. 3 goyang, maju. Ayo Pak, buka Pak. Kami hanya segini kok. Kami meminta untuk dibukakan Pak. Kami hanya ingin berdiskusi, menyampaikan poin-poin tuntutan yang sudah lama kami siapkan. Pak, tolong dibuka. Kami secara baik-baik tadi dari jam 2 hingga saat ini kami dari tadi duduk hanya Yang sebelah sini bro, ini belum bro, digoyang dulu aja. Oke, sekarang kita duduk bareng di sini yuk. Oke, kita duduk bareng, kita Win WS 1, kura-kura 2, batu nisan Berdiri Praja. Nah. Ya, lagi. Kalau ada yang masih kesel, siapa yang kesel? Dipukul aja nggak apa-apa, dipukul. Ya coba, nah. Oke, coba Mas. Prabowo dan Gibran. Nah, lempar. Nggak marah. Ayo Pak Polisi, dibuka Pak Polisi. Apa sawah. Ini bukan beyond combat loh ya. Kasih ini. Pak Adopsi kenapa sih? Wah disantet. Oh, kita santet aja yuk Prabowo Gibran yuk. Coba. Pak, negosiasi Pak. Biar cepat selesai ini Pak. Kasihan Pak Prabowo yang merokok terus. Pak. Mau sampai kapan kawan-kawan? Mau sampai kapan? Kita bertindak baik-baik seperti ini saja mereka tidak berani. Apalagi bertindak rusuh. Tentu kita tidak bisa berbuat semena-mena. Padahal kita memiliki hak. Ikat, sepakat kawan-kawan. Pada sore hari ini, tanggal 20 Oktober 2020, serta masyarakat ingin melaporkan pada Hakim Ketua. Izin Pak, bahwasannya saya tidak bisa untuk melapor. Mungkin untuk tuntutan utama yang pertama tentu kawan-kawan semua sudah tahu. Yang pertama dari makanan bergizi gratis, memang itu sebenarnya bukan salah dari Presiden, jujur. Tapi kan itu memang program menjadi prioritas utama dari Presiden untuk pemerintah. Tapi nyatanya anak-anak masih banyak kena racun. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa program-program prioritas justru malah menimbulkan kerugian bagi masyarakat? Sedangkan prioritas kedua itu pendidikan dan kesehatan. Menurut saya pendidikan dan kesehatan itu sangat penting per hari ini. Pendidikan belum merata, yang pertama. Yang kedua, kesehatan, prosedur. Mereka ketika melakukan pengecekan kesehatan dan lain sebagainya masih sulit sekali. Karena banyak dari tenaga kesehatan ketika mereka ingin mengecek kesehatan atau ada yang sakit, ketika sudah ada yang mati satu orang saja, baru mereka bergerak, baru mereka bertindak. Itu artinya apa? Pemerintah per hari ini masih melihat nyawa manusia dipandang sebelah mata.